Siapa yang mampu mengobati hati yang telah berpenyakit? Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Ilahana, ya ilahana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ahibail kiram, ihwa fillah rahimakumullah. Di dalam hati manusia selalu tertanam yang pertama qalbun marid, hati yang berpenyakit. Apa itu penyakit hati? Dari mulai sifat sombong menjadi penyakit hati, sifat ego yang tinggi itu menjadi penyakit hati, dan sifat-sifat kejelekan yang tertanam di dalam hati itu akan menjadi penyakit hati. Bila penyakit hati tertanam pada diri seseorang, tidak akan merasa senang di saat melihat orang senang, tidak akan bahagia di saat melihat orang lain bahagia. Itulah penyakit hati. Siapa yang mampu mengobati hati yang telah berpenyakit? Tiada lain dan tiada bukan, hanya diri kita masing-masing. Apabila penyakit hati tidak segera diobati, tidak segera disembuhkan, tidak segera diatasi penyakit hati yang ada pada diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila di dalam hati seseorang terdapat penyakit tidak segera disembuhkan, fazadahumullahu marada, maka akan ditambah penyakit, semakin kronis penyakit hati. Bagaimana solusi untuk mengobati penyakit hati? Solusinya yang pertama, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara mengingat kepada Allah, hati akan tentram, hati akan menjadi tenang. Dengan cara apa lagi hati supaya terhindar dari penyakit, supaya hati kita bersih dari segala macam penyakit hati? Yang kedua, datangi masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Datangi masjid untuk beribadah kepada Allah. Datangi masjid untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah penyakit yang ada di dalam hati kita akan sedikit demi sedikit menjadi hilang, sehingga hati kita menjadi bersih. Yang kedua, di dalam hati manusia selalu tertanam qalbun mayyit, hati yang mati. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Saat hati seseorang telah mati, meskipun disampaikan ayat-ayat Allah, meskipun disampaikan hadis dari Rasulullah, meskipun disampaikan ajakan kebaikan, meskipun disampaikan wasiat tentang kebaikan, meskipun disampaikan jaminan surga dan bahkan ancaman neraka,
orang yang telah hatinya mati tidak akan berguna semua itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Allah telah mengunci mati hati, mengunci mati pendengarannya, mengunci mati penglihatannya, sehingga hati tidak menerima lagi tentang kebaikan, telinga tidak mau mendengar lagi tentang ajakan kebaikan, dan mata tidak mau melihat tentang kebaikan. Gisawatu walahum adzabun adzim. Tinggal tunggu siksaan yang amat pedih, yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mari kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang bersih. Hati yang bersih akan membuahkan hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu harta, keluarga tidak berguna sama sekali. Yang berguna yaitu illa man atallah biqalbin salim, terkecuali hati yang bersih, terkecuali hati yang tenang, terkecuali hati yang tentram. Untuk itu semoga kita semua diberikan ketenangan hati, diberikan ketentraman hati. Semoga kita dihindarkan dari penyakit hati, dihindarkan dari hati yang mati, dan ditetapkan oleh Allah pada hati kita semua, yaitu qalbun salim, hati yang bersih. Tapi ingat, jika kita ingin tahu hati seseorang, al-qalbu malik, hati diibaratkan raja. Faida solahal malik, apabila bersih hatinya, solahat junubu, baik perkataan dan perilakunya. Faida pasadal malik, apabila jelek hatinya, kotor hatinya, pasadat junubu, jelek pula perkataan dan perilakunya. Sekian, terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya maupun bagi seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia. Semoga kita semua selalu tertanam qalbun salim yang membuat kita selamat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.